Beginilah gambaran dari beberapa pelajar yang ada di Indonesia ini. Begitu banyak kasus tawuran antar pelajar tiap tahunnya, seperti ditemukan pada tanggal 29 September 2021, terjadi tawuran maut antar dua geng pelajar di Jalan Ring Road, Yogyakarta. Tawuran ini melibatkan salah satu SMA di Yogyakarta dan juga salah satu SMA di Kapanewon. Tawuran ini menewaskan seorang siswa yang berinisial MKA berumur 18 tahun yang tewas karena luka bacok di dadanya dan mengakibatkan seorang siswa berinisial RAW terluka. Lalu juga ditemukan kasus di SD dan SMP Cianjur di mana siswanya membawa senjata tajam yang diduga untuk melakukan tawuran dengan siswa lain. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, angka tawuran di Indonesia kian meningkat dan naik 1,5%. Pada 2017, angka tawuran menyentuh 12,9% dan pada 2018 meningkat menjadi 14%. Bahkan di era pandemik ini, yang diduga akan mengurangi kasus-kasus tawuran antar pelajar di Indonesia, ternyata masih banyak ditemukan kasus tawuran antar pelajar di Indonesia ini. Tawuran antar pelajar tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Raga Wiranata mengenai pengaruh konflik antar kelompok terhadap prestasi belajar siswa di SMK Bintang Nusantara Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ditemukan bahwa konflik antar kelompok berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, di mana siswa-siswa yang melakukan aksi tersebut biasanya siswa yang sering bolos sekolah, malas, sering melawan guru, sering melanggar tata tertib di sekolah. Yang tentunya hal ini akan berpengaruh buruk atau membuat prestasi belajarnya menurun. Lalu, siswa-siswa yang sering tawuran juga akan dilakukan skorsing oleh pihak sekolah sehingga mereka akan ketinggalan pelajaran dan tentunya prestasinya akan menurun juga. Mengapa tawuran terjadi? Ada beberapa faktor. Pertama, faktor karena memang diadu. 2. Faktor kepentingan. 3. Dendam lama atau permusuhan menahun. 4. Adanya barisan atau kelompok. 5. Untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Keenam, adalah kecerdasan emosi para siswa. Menurut Rice, tahun 1997, faktor kecerdasan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan rumahnya dan juga faktor lingkungan sekolahnya seperti pergaulan dengan teman sekolahnya. Oleh karena tawuran banyak dipicu oleh faktor lingkungan, mari kita lihat faktor lingkungan menurut teori ekologi Bronfenbrenner, di mana menurutnya ada 5 sistem yang berpengaruh seperti mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem merupakan yang melatari belakangi hidup seorang anak dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Seringkali orang tua dengan kesibukan kerjanya, sehingga mereka melupakan dan tidak dekat dengan anaknya sehingga tidak adanya pelajaran mengenai tawuran dan juga kurang perhatian dengan siapa anak bergaul sehingga kemungkinan anak tersebut mendapatkan teman yang buruk sehingga mereka ikut-ikutan dalam tawuran. Kedua adalah mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem.
Contohnya di sini hubungan antara orang tua dengan guru yang komunikasinya sangat minim sehingga pihak orang tua atau pihak guru saling tidak mengetahui kondisinya atau tingkah lakunya di sekolah maupun di rumah. 3 adalah ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Contohnya bisa saja karena kondisi ekonomi atau tekanan hidup di dalam keluarga, seperti orang tuanya sering berkelahi, menjadi pemicu, atau contoh para pelajar untuk meluapkan kekesalan yang terpendam terhadap pelajar lain, atau jadi sebagai contoh untuk melakukan kekerasan. 4 adalah makrosistem. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, masyarakat, dan budaya politik. Sosiolog dari Universitas Airlangga, Bagong Suryanto, mengatakan tawuran seolah menjadi budaya di Indonesia ini. Tawuran juga bisa membuat sikap intoleran yang bertumbuh semakin besar, sehingga masyarakat kedepannya lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Contohnya saat tawuran, mereka lebih mementingkan kepentingannya secara kelompok, seperti menghancurkan benda-benda yang ada di sekitar atau fasilitas umum, daripada memikirkan kepentingan bersama. 5 adalah kronosistem. Kronosistem merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro makro. Sosiolog dari Universitas Airlangga, Bagong Suryanto, juga mengatakan tawuran tersebut bisa disebabkan karena faktor warisan sebelumnya dan subkultur yang sok jagoan di kalangan masyarakat. Segala sesuatu permasalahan pasti ada solusinya, baik itu cepat atau lambat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diberikan. Pertama adalah perlunya perhatian dari orang tua dan komunikasi dari orang tua, dan juga ajaran mengenai untuk tidak melakukan tawuran. Juga perlunya perhatian dari orang tua terhadap perkembangan sosialnya. Jika dilihat dari perkembangan sosial Erikson, hal ini dapat kita lihat dari tahap fase remajanya, yaitu 12-18 tahun, di mana pada fase ini adalah identity phase role confusion, di mana para anak pada tahap ini sedang mencari jati dirinya. Dan jika berhasil, maka anak-anak dapat mendapatkan fidelity. Fidelity adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan harapan dan standar masyarakat. Pelajar yang melakukan tawuran kemungkinan mengalami kegagalan pada tahap ini. Kedua, orang tua semaksimal mungkin tidak menunjukkan permasalahan hubungan suami istri dengan anak dan juga penuhi kebutuhan anak secara wajar. Ketiga, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Keempat, lebih mementingkan rasa kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. 5. Menghilangkan subkultur rasa sok jagoan di kalangan masyarakat, di mana hal tersebut merupakan faktor warisan sebelumnya. Keenam, mengelola kecerdasan emosi agar tidak meluap pada tempat yang salah. Berikan mereka ruang untuk menuangkan emosinya di sekolah, seperti ruang konsultasi, ruang kebebasan berpendapat, dan lainnya. Ketujuh, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat, namun menyenangkan. Kedelapan, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Kesembilan, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah dan tak harus menyelesaikan masalah melalui kekerasan saja. Dari beberapa solusi tersebut, semoga dapat mengurangi bahkan menghilangkan tawuran yang ada di Indonesia ini.
sehingga prestasi belajar siswa akan lebih meningkat dan lebih optimal lagi ke depannya. Yuk, para orang tua, guru, dan siswa, mari kita stop untuk tawuran ini, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, tolong klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.